Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Aulia Putri. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Implementasi e-commerce Sistem Penjualan Kacamata pada Toko Kacamata Karunia Padang berbasis web. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi disertai perkembangan internet yang saling mendukung satu sama lain, perkembangan semakin luas dan semakin banyak diterapkan dalam dunia bisnis. Tujuan menggunakan media internet agar dapat membantu memberikan pengenalan barang secara tepat dan tidak memandang ruang dan waktu serta memiliki jangkauan yang luas. Toko Kacamata Karunia Padang yang selama ini belum memanfaatkan teknologi informasi dan kini akan beralih ke media online. E-commerce dibuat untuk menunjang penjualan dan memudahkan pemilik toko dalam melihat transaksi penjualan yang ada, serta memudahkan pihak toko untuk memonitoring, mengevaluasi, dan mengetahui setiap transaksi penjualan secara real-time dan online. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, merancang e-commerce dapat memudahkan pelanggan tanpa harus datang langsung ke toko. Yang kedua, bagaimana menerapkan aplikasi e-commerce dapat memudahkan pelanggan dalam melihat produk tanpa harus langsung datang ke toko. Yang ketiga, bagaimana sistem e-commerce memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi tanpa harus langsung datang ke toko. Yang terakhir, bagaimana perancangan sistem informasi dapat membantu Toko Kacamata Karunia Padang dalam pembuatan laporan. Selanjutnya ada batasan masalah. Mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan kemampuan peneliti, maka penelitian ini hanya dibatasi pada bagian pemasaran informasi barang yang didasarkan seperti tipe produk, model, harga produk, dan informasi lainnya serta pemesanan produk secara online. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian itu ada 3, yaitu yang pertama, merancang e-commerce untuk membantu dalam melakukan transaksi penjualan dan pemesanan barang. Yang kedua, menerapkan aplikasi e-commerce untuk membuat laporan yang berguna dalam melihat jumlah penjualan maupun pembelian barang yang dapat digunakan pemilik toko dalam pembuatan keputusan melakukan pemesanan maupun transaksi. Yang ketiga, menerapkan program PHP dan database SQL untuk memudahkan dalam melakukan penginputan transaksi dan pembuatan laporan. Selanjutnya, e-commerce. E-commerce adalah suatu perangkat teknologi yang dinamis, meliputi aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan suatu komunitas melalui transaksi elektronik yang menyelenggarakan pertukaran barang secara elektronik. Keberadaan e-commerce sendiri dalam internet dapat dikenali melalui adanya fasilitas pemasangan iklan, penjualan, servis support terbaik bagi seluruh pelanggannya dengan menggunakan sebuah toko online berbentuk web yang bisa diakses setiap harinya selama 24 jam non-stop. Selanjutnya ada UML. UML atau Unified Modeling Language merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram teks dan teks pendukung. Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram program ini memiliki 3 aktor. Yang pertama, member. Di sini member dapat mengakses home, produk, profil perusahaan, cara membeli, serta profil perusahaan, profil member, beli produk, keranjang, pemesanan, dan konfirmasi bayar. Dan aktor yang kedua adalah pengunjung. Pengunjung dapat mengakses home, produk, profil perusahaan, cara membeli, dan registrasi. Dan aktor yang ketiga ada admin. Admin dapat mengakses home, produk, profil perusahaan, cara membeli, registrasi, home admin, kelola user admin, kelola data member, kelola kategori, kelola brand, kelola jasa, kelola order, dan kelola laporan. Selanjutnya ada kelas diagram. Di sini terdapat 10
9 kelas diagram yang pertama ada kategori. Di dalam kategori ada ID keterangan, nama keterangan, dan kita bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus kategori. Selanjutnya ada admin, ada ID admin, username, password, nama lengkap, dan admin bisa menambahkan admin, mengedit, dan menghapus. Yang ketiga ada brand, ada ID brand, ID cat, nama brand, dan kita bisa menambahkan brand, mengedit brand, dan menghapus brand. Yang keempat ada jasa kirim, ada ID jasa, nama jasa, logo jasa, dan tarif jasa. Di sini kita bisa menambahkan jasa kirim, mengedit, dan menghapus. Selanjutnya ada order. Di sini ada ID order, ID member, alamat kirim, total, tanggal order, serta status order. Di sini kita bisa menambah, mengedit, dan menghapus. Selanjutnya ada member. Di sini ada ID member, username, password, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor BP, tanggal daftar, serta blokir. Di sini kita juga bisa menambahkan member baru, mengedit, serta menghapus. Selanjutnya ada produk. Ada ID produk, ID brand, ID admin, nama produk, model, harga produk, stok, sertifikasi, spesifikasi, detail produk, diskon, berat, isi kotak, foto, dan tanggal post. Di sini kita juga bisa menambahkan produk, mengedit produk, serta menghapus produk. Dan selanjutnya ada detail order. Ada ID order detail, ID order, ID produk, ID jasa, jumlah beli, serta subtotal. Di sini kita juga bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus. Selanjutnya konfirmasi bayar. Ada ID konfirmasi, ID order, nama pengiriman, nama bank pengirim, nama pengiriman, jumlah transfer, tanggal transfer, nama bank penerima, serta bukti. Di sini kita bisa menghapus dan menambahkan. Selanjutnya ada chart. Ini ada ID chart, ID produk, ID member, jumlah beli, tanggal chart, dan kita bisa menambahkan dan menghapus. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke program. Sebelum masuk ke program, kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL dengan cara klik start. Ini sebelumnya sudah saya start. Kemudian ke Google. Kebetulan di sini saya menggunakan Mozilla Firefox untuk mengakses database localhost PHP MyAdmin. Dan untuk mengakses hak akses member kita dengan cara localhost Karunia. Karunia adalah nama penyimpanan program skripsi saya pada MDP. Kemudian selanjutnya hak akses admin localhost Karunia. Ini adalah halaman utama pada member. Ini adalah halaman utama pada member atau pengunjung. Di sini ada lihat detail untuk melihat spesifikasi produk lebih detail dan beli sekarang. Jika kita belum menjadi member pada toko Kacamata Karunia Padang, kita bisa mengklik registrasi untuk mendaftar. Di sini ada form registrasi, ada username, password, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, serta nomor HP. Jika sudah mengisi form registrasi, kita bisa menyimpan. Kebetulan saya sudah menjadi member dan melakukan registrasi sebelumnya. Bisa tinggal login dengan klik button login. Isikan username dan password. Kemudian klik button login. Ini adalah tampilan awal pada member. Di sini ada home, profil home, ada button lihat detail dan beli, ada informasi media sosial, rekening toko, serta alamat toko. Kemudian ada profil perusahaan, berisi informasi tentang perusahaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, tahun didirikan, serta status kepemilikan toko. Selanjutnya ada produk, ada produk yang dijual, kemudian ada informasi pembelian. Selanjutnya ada keranjang. Halaman keranjang berfungsi untuk mengecek produk yang sudah kita pilih atau yang belum kita konfirmasi. Selanjutnya ada pemesanan. Untuk melihat nomor orderan, nama orderan, tanggal pemesanan, status pembayaran, serta status barang. Selanjutnya ada konfirmasi bayar.
untuk mengkonfirmasi pembayaran produk yang telah kita pilih atau kita pesan pada toko kacamata Karunia Padang. Selanjutnya masuk ke hak akses admin. Login, klik button masuk, login. Di sini ada home, ini adalah tampilan awal pada admin, user admin. Di sini ada user atau admin yang ada pada toko kacamata Karunia Padang. Di sini kita juga bisa menambahkan admin. Ada member. Ini adalah informasi member toko kacamata Karunia Padang. Kita bisa mengedit dan juga menghapus member. Selanjutnya ada kategori. Kategori berfungsi bagi admin untuk memproses data kategori serta menambahkan data kategori. Ada brand untuk memproses data brand serta bisa menambahkan brand dengan klik button tambah data. Kemudian ada produk. Di sini kita bisa menginput produk baru pada toko kacamata Karunia Padang dengan cara tambah data. Ada jasa kirim. Jasa kirim adalah jasa kirim yang digunakan oleh toko kacamata Karunia Padang. Di sini kita bisa mengedit dan juga menghapuskan serta menambahkan pengiriman. Di sini ada orderan. Ini adalah informasi orderan yang dilakukan oleh setiap member. Di sini ada order gagal serta ada laporan penjualan. Di sini ada informasi penjualan per tahun, per bulan serta per harinya. Di sini kita bisa mencetak laporan dengan cara klik button cetak laporan, dan ada informasi cara pembelian, profil perusahaan, rekening toko serta alamat toko. Selanjutnya cara order pada toko kacamata Karunia Padang. Ini tadi kita sudah login sebagai member. Selanjutnya cara order kacamata pada toko kacamata Karunia Padang. Sebelumnya kita harus login sebagai member. Di sini ada produk yang dijual pada toko kacamata Karunia Padang. Di sini ada button lihat detail untuk melihat spesifikasi produk lebih detail. Ada nama produk, diskon atau tidak, harga produk, dan ketersediaan. Klik button beli sekarang jika ingin membeli produk. Dan lanjut belanja jika ingin melanjutkan pembelanjaan atau menambah pembelanjaan. Terus jika ingin mengganti produk. Selesai belanja jika produk sudah final dan panjang untuk ketersediaan. Jika sudah, klik button selesai belanja. Kemudian pada proses checkout, isikan alamat pengiriman. Kemudian pilih pusat pengiriman, ada JNE, angka, dan kemudian proses. Selanjutnya, di sini nomor orderan ada nomor 21 dan status belum terkonfirmasi. Selanjutnya, konfirmasi orderan Anda atau orderan Anda dengan memasukkan nomor orderan, kemudian cari orderan, dan masukkan rekening, nama rekening, pengirim, dan nama pengirim. Kemudian jumlah transfer 325.000. Kemudian tanggal hari ini dan nama rekening penerima. Kemudian upload bukti transfer dan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya masuk ke untuk mengkonfirmasi orderan, kita harus selanjutnya admin akan mengkonfirmasi pembayaran jika sudah dilakukan konfirmasi dengan cara klik data orderan, cari nomor orderan nomor 21, lihat informasi orderan. Jika sudah dibayar, kita bisa mengganti status orderan dengan cara ubah status pemesanan. Di sini ada lunas, pemesanan, dan pengiriman. Jika sudah lunas, klik lunas dalam pengemasan. Jika dalam pengemasan, kita bisa mengisi dengan dalam pengemasan dan dalam pengiriman jika berkirim. Kemudian edit.
Selanjutnya kita cek pada member. Kita harus akses sebagai hak akses member. Klik pemesanan. Nomor orderan 21 atas nama Rahma Aulia Putri. Dan di sini status pembayaran dan status pemesanan sudah berubah dan sudah dikonfirmasi. Kemudian untuk mengganti proses status barang, kita bisa mengganti sudah diterima jika sudah diterima undi, jika barang sudah diterima, dan belum diterima jika barang belum sampai. Kemudian edit. Selanjutnya lihat pada admin, refresh. Selanjutnya kita bisa melihat status pemesanan. Tadi nomor orderan ke-21 dan di sini status pemesanan sudah diterima pembeli. Selanjutnya masuk pada kesimpulan program skripsi saya. Kesimpulan. Pada bab penutup ini akan dijelaskan tentang kesimpulan yang perlu dikemukakan sehingga website yang dibangun ini dapat memberi kemudahan yang lebih efektif. Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perancangan sistem informasi penjualan telah memudahkan dan memberi informasi kepada konsumer yang lebih cepat dan mutakhir. Yang kedua, perancangan sistem informasi yang dibuat memudahkan konsumen untuk membeli produk di toko kacamata Karunia Padang secara online dan real time. Yang ketiga, perancangan sistem informasi penjualan telah membantu pihak toko dalam mengolah data agar lebih aman dan efisien. Selanjutnya, saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan saran untuk pengembangan sistem informasi penjualan yang ada saat ini pada toko kacamata Karunia Padang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sistem yang baru ini dimaksud sebagai lengkap sistem lama. Oleh karena itu, perlu diadakan penyelarasan antara sistem lama dan sistem baru. Yang kedua, karena sistem baru ini menggunakan media internet, maka dibutuhkan hak akses internet di perusahaan agar dapat mengakses sistem. Selanjutnya, memberi perhatian seperlunya kepada user atau pengguna agar menggunakan sistem ini dapat memberi keluaran yang baik seperti yang diharapkan. Mungkin hanya ini presentasi skripsi saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dan membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.